rumah kita masing-masing. Bersyukur buat pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa atas hidup kita. Kita boleh datang beribadah kepadanya pada saat hari ini. Mari saya mengundang kita semua untuk menyiapkan hati kita, untuk kita mau datang menyembah Tuhan, untuk kita mau memuji dan meninggikan nama Tuhan. Mari kita ambil waktu teduh kita di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan yang begitu ajaib dalam hidup kami ya Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat hari ini ya Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan, itu semua karena kemurahan Tuhan. Maka pada hari ini Tuhan kami datang di hadapan Tuhan. Kami membawa hati kami, membawa pikiran kami Tuhan, jiwa kami dan roh kami. Kami datang menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami mau merasakan kasih-Mu dalam hidup kami. Bertatalah Engkau di atas pujian penyembahan kami ya Tuhan. Dan biarlah ibadah kami saat hari ini Tuhan, itu menyenangkan hati Tuhan. Kau yang mengambil alih setiap hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Siap untuk menyembah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus.
Amin. Kita mau terus memuji Tuhan. Kita mau menyatakan bahwa Tuhan adalah benteng hidup kita, adalah kekuatan dalam hidup kita, berkuasa dalam nama Yesus.
bersyukur ya Tuhan. Kami mengimani ya Tuhan setiap pujian penyembahan yang kami naikkan ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan pada saat hari ini kami mau terus menyenangkan hati Tuhan, mau terus merasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami berikan hidup kami ya Tuhan, untuk Kau bentuk ya Tuhan, jadi serupa bejana-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyiapkan hati kami ya Tuhan, untuk kami mau mendengarkan firman Tuhan. Bicaralah Engkau melalui hamba-Mu ya Tuhan. Kasih Yesus, kami terus masuk dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Makasih Bapa. Tuhan
menyiapkan hati kami ya Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Berbicara melalui hamba-Mu, taruh hati-Mu dalam isi hati hamba-Mu ya Tuhan, agar apa yang disampaikannya semua dapat menjadi rema dalam setiap kehidupan kami, pribadi dan pribadi. Terima kasih ya Tuhan Yesus, siap menyambut firman Tuhan dengan pengucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita bersama-sama kembali beribadah di rumah kita masing-masing. Nah, dalam kesempatan yang indah ini, saya akan berbicara tentang mengalahkan musuh dengan senjata rohani. Kalau berbicara tentang mengalahkan musuh dengan senjata rohani, tentu kita sebagai orang percaya, kita memiliki musuh. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, perlu kita pahami dengan benar siapa musuh kita yang sebenarnya. Kalau kita orang percaya memiliki musuh, kita harus memahami dengan benar siapa musuh kita yang sebenarnya. Karena hari-hari ini ada begitu banyak orang-orang percaya yang mengambil kesimpulan bahwa musuh mereka adalah sesama mereka, musuh mereka adalah orang tua mereka sendiri, musuh mereka adalah anak-anak mereka sendiri, musuh mereka adalah keluarga mereka sendiri, musuh mereka adalah saudara seiman mereka sendiri, teman pelayanan, teman gereja. Hal ini dikarenakan orang percaya belum memahami dengan benar siapa musuh mereka yang sebenarnya. Nah, dalam Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-20, kita akan bersama-sama belajar siapa musuh kita yang sebenarnya dan seperti apa senjata rohani yang akan kita pakai untuk mengalahkan kuasa dari musuh kita. Siapa musuh kita yang sebenarnya? Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-12. Saya akan bacakan bagi kita semua hari ini. Efesus 6 ayat yang ke-12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi jelas Efesus 6 ayat yang ke-12, ini adalah surat dari Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus, bahwa Paulus dia berusaha memberitahukan kepada jemaat yang ada di sana supaya mereka mengerti siapa musuh mereka yang sebenarnya. Dan ternyata musuh jemaat yang ada di Efesus yaitu roh-roh jahat di udara, yaitu iblis atau setan. Nah, 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 di sini dikatakan demikian. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi kita harus sadar, kita harus lawan siapa musuh kita. Kita harus melawan iblis. Ia berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi musuh kita bukan sesama kita manusia, tetapi musuh kita adalah iblis atau setan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, perlu kita ketahui bahwa iblis sampai hari ini, ia tetap berusaha untuk mencari para pengikut-pengikutnya, yaitu manusia. Memang kuasa iblis telah dikalahkan oleh kuasa Kristus yang dikerjakan 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Tetapi tidak bisa kita pungkiri, Alkitab katakan bahwa sampai hari ini ia terus berusaha untuk mencari para pengikut-pengikutnya. Nah, ada 6 serangan panah iblis. 6 serangan panah iblis yang terus dikumandangkan oleh iblis untuk supaya ia mendapatkan para pengikutnya yang lebih banyak. Serangan panah iblis yang pertama yaitu kecewa. Iblis seringkali melepaskan roh kecewa
kepada manusia, sehingga manusia kehilangan damai sejahteranya, ada rasa kecewa dalam hatinya, dalam dirinya. Inilah serangan panah iblis. Yang kedua, serangan panah iblis yang kedua, yaitu kesombongan emosional. Manusia ketika diserang oleh panah iblis, iblis yang menguasai manusia dengan kesombongan emosional. Manusia memiliki hati yang sombong, yang angkuh. Mereka tidak mengandalkan Tuhan. Mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Mereka mengandalkan kepintaran mereka sendiri. Mereka mengandalkan ego mereka sendiri. Itulah roh yang dilepaskan oleh iblis. Serangan panah iblis. Yang ketiga, serangan panah iblis yaitu duniawi. Maka tidak heran ada begitu banyak orang-orang percaya yang lebih suka kepada hal-hal yang duniawi daripada hal-hal yang rohani. Hal-hal yang duniawi ditaburkan oleh iblis. Mereka merekrut para pengikut-pengikutnya dengan melepaskan roh cinta dunia. Ada begitu banyak orang-orang di luar sana yang cinta akan dunia. Inilah serangan panah iblis yang keempat, yaitu pikiran-pikiran negatif. Serangan panah iblis yang keempat, pikiran-pikiran negatif. Inilah yang ditaburkan oleh iblis. Inilah yang ada dalam diri iblis, yaitu pikiran-pikiran yang negatif. Selalu berpikir yang negatif, melihat seseorang dari sudut pandang yang negatif, melihat teman pelayanan, melihat keluarga, melihat sesamanya dari sudut pandang yang negatif. Apa yang dikerjakan oleh sesamanya dianggap semuanya adalah negatif. Bahkan diri dia sendiri, ia menganggap bahwa ia adalah orang yang selalu melakukan hal-hal yang negatif. Inilah serangan panah iblis yang keempat. Yang kelima, serangan panah iblis yang kelima adalah kebimbangan. Iblis dalam usahanya untuk mencari banyak para pengikutnya, ia melepaskan roh yang namanya kebimbangan. Makanya tidak heran ada begitu banyak orang-orang percaya yang mulai bimbang. Mereka ragu akan kuasa Tuhan. Mereka bimbang akan kuasa yang Tuhan berikan dalam hidup mereka. Ada rasa bimbang dalam hidup mereka. Rasa ragu-ragu dalam hidup mereka. Inilah serangan panah iblis yang kelima. Dan yang keenam, serangan panah iblis yang keenam adalah kesusahan. Atau kita sebagai orang percaya, kita tidak mengerti tentang hak-hak kita sebagai warga kerajaan Allah. Sehingga kita mulai dibodohi sama iblis. Kita mengalami yang namanya kesusahan yang berkepanjangan. Kita merasa bahwa kita tidak bisa apa-apa lagi. Tidak ada kuasa Tuhan lagi. Tapi ternyata Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, inilah pekerjaan iblis. Ia berusaha membuat manusia atau orang-orang percaya mengalami yang namanya kesusahan atau tidak mengerti tentang hak-hak kita sebagai warga kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, dalam hal ini ada waktu yang terbaik bagi iblis untuk menyerang manusia. Waktu yang terbaik bagi iblis untuk menyerang manusia adalah yang pertama, waktu kita terlalu sibuk. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita harus berhati-hati dalam hal ini. Ketika kita terlalu sibuk, disitulah waktu terbaik bagi iblis untuk menyerang setiap kita. Terlalu banyak sibuk, terlalu sibuk, kita mulai lupa berdoa. Karena terlalu sibuk, kita mulai lupa membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena terlalu sibuk, kita mulai lupa yang namanya melakukan firman Tuhan. Inilah waktu terbaik bagi iblis ketika kita terlalu sibuk.
Yang kedua, waktu yang baik bagi iblis untuk menyerang manusia, yaitu waktu kita terlibat dengan ambisi-ambisi duniawi sehingga menghalalkan segala cara. Ada begitu banyak orang di luar sana, mereka terjebak dalam ambisi-ambisi duniawi mereka, sehingga mereka melakukan segala macam cara, menghalalkan segala macam cara. Ada hal yang tidak boleh dilakukan, mereka melakukan itu. Ada hal yang tidak boleh dibuat, mereka melakukan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah waktu yang terbaik bagi iblis. Ketika manusia, ketika orang-orang yang percaya, mereka terlibat dengan ambisi-ambisi duniawi, sehingga mereka menghalalkan segala macam cara. Yang ketiga, waktu yang terbaik bagi iblis untuk menyerang manusia, yaitu waktu kita menyimpan dendam, kecewa, dan sakit hati. Inilah waktu yang terbaik bagi iblis. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita menyimpan dendam, tidak mau mengampuni, ketika kita merasa kecewa dan sakit hati, bahkan sampai kepahitan, disitulah waktu terbaik bagi iblis untuk menyerang kita. Oleh sebab itu, mari kita buang segala rasa dendam dalam hati kita. Kita lawan iblis dengan kuasa Kristus, dengan kuasa Allah. Buang segala kekecewaan kita dan rasa sakit hati kita tinggalkan. Yang keempat, waktu yang baik bagi iblis untuk menyerang manusia, yaitu waktu kita mulai bersungut-sungut karena melihat segalanya dari sudut pandang yang negatif. Bersungut-sungut dan melihat segala sesuatu itu dari sudut pandang yang negatif. Melihat sesuatu selalu negatif, tidak ada yang positif. Memikirkan sesuatu dari sudut pandang yang negatif. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, sebagai hamba Allah, saya mau beritahu, ketika kita mulai bersungut-sungut, melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang negatif, itu adalah waktu terbaik bagi iblis untuk menyerang setiap kita. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan yang menyaksikan khotbah saya hari ini, ada cara bagaimana kita bisa mengalahkan musuh kita atau kuasa yang ada dalam musuh kita, yaitu iblis atau setan. Cara yang pertama, sederhana. Yang pertama, dalam Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-10, di sini dikatakan demikian. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Cara yang pertama untuk kita bisa dapat mengalahkan musuh kita, yaitu iblis, yaitu dengan tunduk kepada Allah. Ketika kita tunduk kepada Allah, Paulus katakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Ketika kita tunduk kepada Allah, maka disitulah letak di mana kita mengalahkan kuasa iblis. Karena ketika kita tunduk kepada Allah, kita sungguh-sungguh berharap kepada Allah, kuasa Allah yang bekerja dalam hidup kita untuk melawan, berperang, melawan kuasa-kuasa setan. Yakobus pasal yang ke-4 ayat yang ke-7 di sini dikatakan bahwa karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Yakobus 4 ayat yang ke-7. Di sana dikatakan kita harus tunduk kepada Allah. Ketika kita tunduk kepada Allah, disitulah baru kita melawan iblis dan iblis akan lari dari hadapan kita. Yang kedua, cara mengalahkan musuh kita iblis, yaitu menggunakan senjata Allah. Kita tidak bisa menghadapi kuasa iblis dengan kekuatan kita, dengan kehebatan kita, dengan kepintaran kita, dengan kekayaan kita, dengan ego kita. Tapi kita bisa mengalahkan kuasa setan
kuasa iblis menggunakan senjata Allah. Apa itu senjata Allah? Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Apa itu senjata Allah yang mampu mengalahkan kuasa musuh kita, iblis? Yaitu dalam Efesus pasal yang ke-14 ayat yang ke-16. Saya akan bacakan bagi kita semua hari ini. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Perhatikan baik-baik bagian ini. Dengan kebenaran, kita mampu mengalahkan kuasa musuh kita, yaitu iblis. Kebenaran. Dan berbaju sirahkan keadilan. Kebenaran, keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil, bersaksi. Itu dapat mengalahkan kuasa iblis. Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Artinya ada iman yang kuat dalam diri kita, kita mampu mengalahkan kuasa musuh kita, yaitu iblis. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Firman Allah itu yang mampu mengalahkan kuasa musuh kita, yaitu iblis. Bukan dengan kehebatan kita, bukan dengan perkataan kita, bukan dengan kepintaran kita, bukan dengan kekayaan kita, tapi dengan firman Allah. Dan dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Yang ke-7, yaitu dengan berdoa. Ketika kita berdoa, Alkitab katakan, doa yang disertai dengan puasa itu sangat besar kuasanya. Doa yang dipanjatkan dengan sungguh-sungguh itu mampu mengalahkan kuasa musuh kita, yaitu iblis. Jadi dalam hal ini, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Efesus pasal yang ke-6 jelas bahwa ada 7 senjata Allah yang dapat kita gunakan, yang dapat kita pakai untuk melawan kuasa musuh kita, yaitu iblis. Yang pertama, yaitu kebenaran. Ketika kita berjalan di dalam kebenaran, maka saya percaya, dan Alkitab sendiri membuktikan, bahwa ketika kita berjalan dalam kebenaran, kuasa iblis itu dikalahkan. Yang kedua, senjata Allah dalam Efesus pasal yang ke-6, yaitu keadilan. Ketika kita berjalan dalam keadilan, keadilan itu ada dalam kehidupan kita. Kita melakukan segala sesuatu dengan adil, maka disitulah letak di mana kita mengalahkan musuh kita, yaitu iblis. Yang ketiga, senjata Allah dalam Efesus pasal yang ke-6, yaitu kesaksian kita. Ketika kita bersaksi, jangan malu untuk bersaksi, menceritakan tentang kasih Tuhan, berbicara tentang Kristus, berbicara tentang Yesus, jangan takut. Disitulah letak di mana iblis atau setan dikalahkan, kuasanya dihancurkan melalui kesaksian kita. Rasul Paulus, ketika dia diadili, dia diperhadapkan di mahkamah agama untuk diadili. Ia bersaksi menceritakan kasih Tuhan di sana. Dan di sana Alkitab katakan iblis dipermalukan. Kuasa setan itu kalah. Yang keempat, senjata Allah dalam Efesus pasal yang ke-6, yaitu iman kita yang kuat. Ketika kita memiliki iman yang kuat di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, maka saya percaya dan Alkitab membuktikan kuasa iblis, kuasa setan dikalahkan. Yang kelima, senjata Allah yang terdapat dalam Efesus pasal yang ke-6, yaitu firman Allah. Hanya melalui firman Tuhan, kuasa setan, kuasa iblis
dikalahkan, dihancurkan. Bukan dengan perkataan kita, bukan dengan pikiran kita, bukan dengan ego kita, bukan dengan kekayaan kita, tapi dengan firman Tuhan. Makanya Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, sebagai hamba Allah, sebagai hamba Tuhan, mari saya mengajak setiap kita mau sungguh-sungguh menjadikan firman itu menjadi bagian dalam hidup kita. Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, ucapkan firman Tuhan, itu yang akan mampu mengalahkan kuasa-kuasa iblis. Yang keenam, senjata Allah. Dalam Efesus pasal yang keenam, senjata yang mampu mengalahkan kuasa iblis, yaitu doa. Ketika kita berdoa, kita sungguh-sungguh berdoa, saya percaya kuasa iblis, kuasa setan akan dihancurkan oleh doa-doa kita. Tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan melalui doa-doa kita. Mungkin kita berpikir ini tidak bisa, ini tidak mungkin terjadi. Ini secara manusia ini tidak mungkin. Tapi saya mau katakan, melalui doa-doa kita, hal yang tidak mungkin menjadi mungkin, hal yang mustahil itu akan dikerjakan oleh Tuhan sendiri. Kuasa iblis akan dihancurkan melalui doa-doa kita. Yang ketujuh, senjata Allah. Dalam Efesus pasal yang ke-6, senjata yang mampu mengalahkan kuasa iblis, yaitu kita harus berani menyatakan kebenaran. Berani. Jangan takut. Ada roh keberanian dalam hidup kita untuk menyatakan kebenaran. Firman Tuhan katakan, roh yang ada dalam diri kita itu jauh lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Oleh sebab itu jangan takut. Kita harus berani menyatakan kebenaran. Berani berbuat yang benar. Berani berbicara yang benar. Disitulah letak iblis. Kuasanya dihancurkan. Karena kita berani berbuat yang benar. Dalam hal ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, apa yang harus kita lakukan agar dapat mengalahkan musuh kita? Yaitu sudah kita pelajari, kita harus tunduk kepada Allah. Kita menggunakan senjata Allah, yaitu kebenaran, keadilan, kesaksian kita, iman kita dalam Tuhan, firman Allah, doa, dan juga kita berani menyatakannya. Dalam hal ini, saya menyimpulkan firman Tuhan yang kita pelajari bersama-sama dan kita renungkan bersama-sama, yaitu orang percaya yang dapat mengalahkan kuasa iblis adalah orang percaya yang mau tunduk kepada Allah dan mengenakan senjata Allah. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati setiap kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini firman Tuhan kembali mengajarkan setiap kami siapa musuh kami yang sebenarnya. Musuh kami bukan sesama kami, tapi musuh kami adalah iblis. Dan untuk mengalahkan musuh kami harus tunduk kepada Allah dan menggunakan senjata Allah, yaitu kebenaran, keadilan, kesaksian kita, iman kita yang kuat dalam Dia, firman Allah, doa, dan berani menyatakan kebenaran. Hamba berdoa bagi setiap mereka yang menyaksikan khotbah ini. Engkau jamah mereka Tuhan. Menolong supaya mereka mampu melawan musuh-musuh mereka dengan kuasa dari Allah, dengan kekuatan daripada Allah, menggunakan senjata Allah. Terima kasih ya Tuhan. Bersyukur buat hari ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi bagian dalam hidup setiap kami, menjadi berkat bagi kami. Pujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.